Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang sedang menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari di minggu sebelumnya ya, yang mana kita mempelajari mengenai bab klasifikasi. Nah, kalian masih ingat kan kalau klasifikasi yang dipelajari oleh tingkat SMA itu ada 5 kingdom. Pertama yaitu Monera, yang kedua Protista, yang ketiga yaitu adalah Fungi, keempat kemarin terakhir kita membahas Animalia, dan sekarang kita membahas mengenai Plantae atau tumbuhan ya. Nah, kingdom Plantae atau kerajaan dari tumbuhan ini tentunya ada proses klasifikasinya juga atau proses pembagian. Pertama, kita lihat dulu dari klasifikasi berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh ya. Yang mana pembuluh ini adalah pembuluh yang mengangkut sari-sari makanan yang berasal dari tanah misal ya, yang berupa unsur hara, mineral gitu ya. Lalu ada lagi pupuk dan jenis-jenis sumber makanan lainnya. Lalu dari tanah tersebut jenis-jenis makanan itu akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Begitu juga hasil dari proses fotosintesis ya, yang berupa karbohidrat dan gula atau glukosa itu juga diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, proses pengedaran makanan tersebut terjadi melalui pembuluh xilem dan floem ya. Nah, itu untuk tumbuhan yang berpembuluh. Sedangkan untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh, proses mengedarkan sari-sari makanannya yaitu dengan cara berdifusi. Lalu kita lihat pengelompokannya. Untuk yang tumbuhan berpembuluh itu ada Pteridophyta atau disebut juga dengan tumbuhan paku, dan yang kedua ada Spermatophyta atau tumbuhan yang berbiji ya, atau berkembang biak dengan menggunakan biji. Lalu kalau untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh di sini ada Bryophyta atau tumbuhan lumut ya. Jadi hanya satu saja kalau untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh. Lanjut. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku, yang mana tumbuhan paku ini merupakan jenis dari tumbuhan yang berpembuluh. Walaupun memang masih sederhana, tetapi dia itu sudah bisa dibedakan atas batang, daun, dan akarnya ya. Nah, ciri-cirinya dulu, ciri-ciri dari tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku ini yang pertama adalah multiseluler. Arti dari multiseluler artinya banyak selnya ya. Nah, ini sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Artinya kalau misalkan multiseluler atau banyak selnya, berarti dia bisa dilihat dengan mata telanjang. Artinya tidak usah menggunakan alat bantu seperti mikroskop untuk melihat keberadaannya. Nah, hampir seluruh jenis dari tumbuhan atau kingdom Plantae ini memang jenisnya multiseluler. Kemudian ciri yang kedua adalah eukariotik. Yang dimaksud dengan eukariotik di sini artinya dia adalah tumbuhan yang sudah memiliki inti membran sel ya. Lalu ciri ketiga yaitu autotrof. Tentu autotrof ya, karena dia itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Nah, inilah yang membedakan kingdom Plantae dengan fungi ya. Kalau sekilas fungi itu mirip dengan tumbuhan, tetapi dia tidak bisa digolongkan ke dalam jenis tumbuhan. Kenapa? Karena dia tidak punya klorofil atau zat hijau daun yang fungsinya untuk melakukan proses fotosintesis. Tetapi pada tumbuhan paku ini dia sudah memiliki klorofil ya, dan artinya dia bisa melakukan proses fotosintesis atau dapat membuat makanannya sendiri. Lalu ciri yang berikutnya, dia adalah tumbuhan yang berkormus. Apa arti berkormus di sini? Artinya batang, daun, dan akar sudah bisa dibedakan ya, meskipun di sini masih sederhana ya untuk batangnya, lalu untuk daunnya juga seperti itu, dan akarnya.
Akar di sini disebut juga dengan rhizoid. Nah, kalau batangnya ini adalah stolon. Ini adalah daun-daun pada tumbuhan paku. Nah, kemudian dilihat dari daunnya ya. Daunnya itu terbagi menjadi dua jenis, ada yang sporopil, ada yang tropopil. Kalau tropopil, daunnya itu fungsinya khusus untuk fotosintesis atau pembuatan makanan. Sedangkan kalau sporopil ya, dia itu daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Spora ini digunakan nantinya untuk proses perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Jadi mereka berkembang biaknya tidak menggunakan biji tetapi menggunakan spora ya. Nah, berikut adalah spora pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini kalau di daerah kalian, pernah nggak kalian mendengarkan kalau tumbuhan paku ini disebut juga dengan tumbuhan tatatoan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia kalau ditempelkan ke tangan kita akan memiliki warna ya. Ada yang berwarna kemerahan, coklat, atau kadang berwarna putih gitu. Nah, di bagian belakang daun ini ada bulatan-bulatan kecil seperti ini disebut dengan sorus ya. Nah, sorus, nah ini kalau diperbesar seperti ini penampakannya. Jadi ini adalah sorus gitu ya, yang mana sorus ini merupakan kotak spora. Nah, ini adalah tumbuhan paku. Pada bagian daunnya yang masih muda itu bentuknya menggulung seperti ini. Nah, dinamakan dengan circinet ya. Lalu ini adalah klasifikasinya. Jadi klasifikasi tumbuhan paku atau tumbuhan paku itu dibedakan lagi berdasarkan jenisnya ya. Ada yang pertama yaitu Pteridopsida atau disebut juga dengan paku sejati. Contohnya apa? Adiatum atau suplir dan Marsilea atau semanggi. Nah, ini yang disebut dengan suplir, ini semanggi ya. Nah, pada bagian suplir di sini juga terdapat sorus nih di bagian tepi-tepi daunnya ya. Lalu yang kedua ada Silopsida atau disebut juga dengan paku purba. Nah, disebut paku purba ini karena paku ini telanjang ya. Nah, kenapa telanjang? Karena memiliki struktur tubuh yang sederhana seperti memiliki sporangium, tetapi sporangiumnya ini tidak terbungkus atau telanjang, tidak memiliki akar sejati, tidak juga memiliki daun dan tidak memiliki bunga. Makanya disebut dengan paku purba. Jadi berbeda dengan paku lainnya yang dilihat mereka itu memiliki bentuk daun, lalu batang dan akar sejati gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada Lycopsida atau paku kawat, atau contohnya adalah Lycopodium sp ya. Nah, seperti ini bentuknya. Dia di sini tumbuh di antara bebatuan. Ada juga Topsida atau paku ekor kuda. Nah, ini contohnya adalah Equisetum sp. Nah, sebenarnya kalau kalian mencermati, tumbuhan paku ini adalah jenis tumbuhan yang kemarin pada babioma ya. Pada babioma itu sering Ibu sebutkan kalau jenis tumbuhan paku ini adalah terdapat pada hutan hujan. Gitu ya. Kenapa? Karena memang habitatnya itu dia menyenangi tempat-tempat yang lembab. Nah, salah satunya di hutan hujan sangat banyak jenis tumbuhan paku tersebut tumbuh. Kemudian ini klasifikasi berdasarkan sporanya. Ada yang homospora atau isospora, ada heterospora dan peralihan atau campuran. Kalau homospora di sini ya, homo itu kan artinya sama, artinya bentuk dan ukuran dari sporanya itu sama. Kalau heterospora itu tentunya berbeda. Nah, contoh yang homospora ada Lycopodium sp, kalau heterospora ada Celogirella sp dan Marsilea sp. Lalu kalau yang peralihan atau campuran contohnya adalah Equisetum sp.
Nah, berikutnya ini adalah metagenesis. Metagenesis itu disebut juga dengan pergiliran keturunan. Artinya pergiliran keturunan ini fase dari perkembangbiakan tumbuhan paku itu terjadi dengan dua cara, yaitu cara gametofit dan dengan cara sporopit. Apa yang dimaksud dengan gametofit dan sporopit ini? Nah, kita lihat yang pertama ini adalah spora ya, yang tadi kita sebut bahwa spora ini nantinya akan jatuh dan berubah menjadi protalium, yang mana protalium ini memiliki alat perkembangan yaitu antheridium, yang mana si antheridium ini menghasilkan sperma, sedangkan archegonium dia menghasilkan sel telur. Nah, sel telur dan sel sperma ini nantinya akan melebur menjadi satu melalui proses yang disebut dengan zigot. Setelah melebur, maka zigot tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan paku, lalu akan berkembang dan memiliki sporopit, lalu berubah menjadi sporangium. Nah, dari sporangium inilah kembali dihasilkan spora. Nah, proses untuk yang gametofit ini nantinya dimulai dari spora sampai terbentuknya sel telur dan sel sperma ya. Ini adalah fase gametofit, sedangkan dari zigot sampai kembali ke spora itu adalah fase sporopit. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang telah menyaksikan video pembelajaran kali ini.